Halo, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini dengan topik mengidentifikasi informasi teks tanggapan, yaitu untuk kelas 9. Selamat datang kembali di kelas bahasa bersama Ibu Natalina Siburian. Nah, hari ini kita akan belajar memahami definisi, tujuan, dan fungsi teks tanggapan, mengenali pujian dan kritik pada teks tanggapan, dan memahami cara memberi tanggapan. Nah, kalian pasti sudah pernah menanggapi, bukan? Nah, bagaimana cara kalian menanggapi? Nah, teks tanggapan itu pertama-tama kalian harus paham dulu. Teks tanggapan itu adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian dan kritik terhadap sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berupa peristiwa, fenomena, perbuatan, atau hasil karya. Nah, tujuan teks tanggapan secara tidak langsung, teks tanggapan ini sudah memberi penilaian terhadap sesuatu yang ditanggapi. Sementara fungsinya ada beberapa. Yang pertama, sebagai bentuk apresiasi terhadap suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara sedetail dan sejelas mungkin. Yang kedua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, sebagai wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi, agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Dan terakhir, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tanggapan itu sendiri tadi sudah dikatakan di awal, dia berupa pujian dan kritik. Pujian itu apa? Pujian artinya pernyataan memuji tentang kelebihan atau keunggulan dari sesuatu yang ditanggapi. Nah, sebagai contoh, menurut saya komik ini sangat bagus. Alur ceritanya mudah dipahami. Nah, sangat bagus adalah salah satu bentuk pujian. Nah, kritik. Kritik itu apa? Kritik itu adalah tanggapan yang disertai dengan uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu yang ditanggapi. Nah, sebagai contoh, film itu bagus. Namun, alangkah lebih baik jika penayangannya dibatasi sesuai umur. Nah, dari kalimatnya kita mungkin tahu bahwa film itu mungkin bagus tapi untuk kalangan umur tertentu. Nah, sekarang bagaimana cara menanggapi? Ingat, untuk menanggapi sesuatu itu haruslah objektif dan santun. Objektif artinya harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi ketika menanggapi itu harus benar-benar sesuai dengan apa adanya. Ada datanya. Dan santun itu artinya menggunakan bahasa yang baik, sopan, tidak menyakiti, dan berdampak positif. Nah, sekarang mari kita berlatih. Di sini ada contoh teks tanggapan. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam, perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit.
Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai salah satu cara atau sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, dalam memahami teks tanggapan tersebut, kalian akan dibantu dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, karya apakah yang ditanggapi? Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yang ketiga, siapa yang menanggapi? Keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Dan terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Nah, pertanyaan pertama langsung saja kita jawab, yaitu yang pertama, yaitu karya yang ditanggapi adalah sebuah pemandangan atau lukisan dari sebuah pemandangan perkebunan cengkeh. Nah, pertanyaan kedua adalah siapa yang melukis, siapa yang memiliki karya. Ya jelas adalah seorang pelukis maestro yang bernama Affandi. Dan yang ketiga yang menanggapi. Nah, di sini tentunya yang menanggapi adalah yang membaca. Karena ini lukisan, berarti yang menikmati lukisan dan menuliskan tanggapan ini. Dan yang keempat, bentuk tanggapan yang dilakukan. Bentuk tanggapan yang diberikan kepada lukisan Affandi ini adalah berupa pujian. Jelas sekali terlihat di situ ada kata-kata yang menyatakan bahwa ekspresi goresan khas Affandi itu adalah yang membuat lukisan itu istimewa. Dan yang terakhir, cara dia menanggapi adalah tentunya menggunakan bahasa yang bagus dan diikuti dengan deskripsi dari karya atau lukisan dan juga penilaian dia terhadap lukisan tersebut. Nah, sekarang saatnya berlatih. Bacalah teks tanggapan tentang student hijau yang ada di buku kalian, halaman 90-92, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya, hanya saja teksnya yang berbeda. Oke? Dan selanjutnya, untuk pelajaran hari ini, yang perlu kalian ingat adalah bahwa sebuah tanggapan itu biasanya berupa pujian dan kritikan. Dan ingat, untuk menanggapi sesuatu itu, tanggapilah dengan cara yang objektif dan santun. Sampai di sini materi kita. Sampai berjumpa lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih.